Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan Saqafah Islam. Khilafah Channel memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan Saqafah Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel. Berada, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap bulannya. Sebuah catatan yang istimewa, bukan sekedar catatan, tapi catatan dakwah. Dan catatan dakwah ini datang dari seorang tokoh dakwah juga. Jadi istimewa sekali. Oleh karena itu jangan kemana-mana, 1 jam ke depan, mungkin ada bonus sedikit 15 menit, nah, kita akan terus bersama dalam membahas satu catatan selama 1 bulan. Dan di meja saya, di meja redaksi, sudah hadir 7 pertanyaan, ya, 7 pertanyaan beruntun yang diajukan kepada tokoh kita satu ini, ya. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Rohmat S. Labib. Ya, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah selalu menjaga Kiai, sehat, penuh berkah. Amin. Karena Kiai tidak boleh sakit rasanya, karena umat terus meminta Kiai hadir di setiap harinya, ya. Amin. Amin. Mohon doanya terus. Baik Kiai, ini amin. Amin. Baik Kiai, ini acara belum dimulai tapi sudah hadir 7 pertanyaan, bahkan barusan tambah lagi 1. Padahal ini belum dimulai, jadi nampaknya temanya memang tema yang sangat hangat, yaitu resminya adalah mewaspadai sekularisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Tapi di luaran sana, di media sosial, di catatan-catatan publik, itu yang hadir adalah moderasi pendidikan. Ya. Moderasi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan tanya dulu. Ya. Yang pertama, kita langsung ya, Kiai. Karena ini waktunya luar biasa. Sahabat Khilafah Channel, ya, terus ikuti acara ini. Kita akan terus bertanya kepada beliau, dan inilah catatan dakwah Kiai Haji Rohmat S. Labib. Yang pertama, pertanyaan pertama ini, ada apa sebenarnya dengan pendidikan kita hari ini? Mengapa muncul istilah mewaspadai sekularisasi dan liberalisasi? Monggo, Kiai. Iya, yang pertama tentu kalau kita bicara pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, karena disitulah ada proses membina seseorang, bahkan kalau kita bicara sebuah negara berarti membina, mendidik generasi di sebuah negara. Yang tentu jumlahnya bukan 1 orang, 2 orang, bukan ribuan, bahkan bukan jutaan, tapi puluhan, bahkan ratusan juta. Kalau pendidikan itu bermasalah, maka ibarat mesin akan menghasilkan produk-produk yang bermasalah. Ya. Sebaliknya ketika pendidikan itu baik, ya tentu diharapkan atau kemungkinan besar yang dihasilkan adalah kebaikan. Bayangkan produk atau satu orang, satu generasi dibina dengan baik saja, itu belum tentu baik. Nah ini kalau kemudian pendidikannya sendiri sudah bermasalah, tentu akan sulit kemudian diharapkan akan ada muncul, akan lahir generasi yang baik. Nah, tadi sudah disampaikan tentang sekularisme dan liberalisme. Yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya mungkin kata sekuler ini pasti akan ditolak. Indonesia bukan negara sekuler gitu. Pendidikannya juga bukan sekuler ya, tetapi apa buktinya karena pelajaran agama diajarkan. Kalau memang di negara-negara sekuler yang murni, memang di sana agama tidak diajarkan. Agama itu betul-betul diserahkan kepada individu, kepada orang tua masing-masing. Sehingga sekolah, apabila itu sekolah negara, sekolah negeri, maka tidak diajarkan agama. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, sekuler itu bukan sekedar itu, ya justru yang menjadi penting, titik penting dari sekuler itu adalah
memisahkan agama dari kehidupan, termasuk memisahkan agama dari pendidikan. Ya, bagaimana maksudnya? Dalam pendidikan itu tidak dibangun atas dasar agama. Memang agama diajarkan, agama menjadi salah satu materi diajarkan dalam sekolah. Tetapi bukan berarti semua pelajaran itu didasarkan kepada agama atau setidaknya dinilai berdasarkan kebenaran agama. Gitu. Ketika itu terjadi, maka itu disebut sebagai sekuler. Gitu, Ustaz Arifin. Baik, memang sepertinya ada perbedaan penggunaan Belum bunyi, diksi ya, Ustaz Arifin. tapi hakikatnya, halo, Iya. halo, Iya, ya. sudah sekarang. Jadi, ya, ini. Jadi kembali tadi sahabat Khilafah Channel, nampaknya ada perbedaan diksi ya. Satu sisi ada diksi moderat atau moderasi, yang kedua diksi sekuler. Tapi tadi Kiai sudah menjelaskan sesungguhnya hakikatnya sama saja. Memang pada intinya pendidikan kita bermasalah. Barangkali Kiai bisa menjelaskan ada sejarah panjang nggak kira-kira ini? Mengapa kemudian pendidikan kita seperti ini? Kenapa tidak beres-beres dan mengapa yang diambil adalah moderasi atau sekularisasi sebagai solusinya? Ya, kalau gitu saya ingin lebih lebih mendasar begini, Ustaz Arifin. Saya ingin lebih berikan contoh yang lebih jelas. Gini, pengetahuan ilmu atau pengetahuan itu, Ustaz Arifin, itu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengetahuan yang dia lahir, yang muncul dari akidah. Ya. Akidah atau keyakinan itu melahirkan sejumlah pengetahuan, yaitu yang sering kemudian disebut sebagai as-tsaqafah. Nah, ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak didasarkan, tidak lahir, tidak terpancar dari akidah tertentu itu, tapi itu dari hasil pengamatan, penelitian, dan kesimpulan. Nah, contohnya apa? Begini, ya, ini contoh ya. Seorang Muslim punya akidah Islam. Ya, akidah Islam itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, akidah ini ada konsekuensinya. Ketika seorang Muslim itu mengikrarkan La ilaha illallah, maknanya adalah La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Maka menghasilkan satu perilaku terikat dengan syariat Islam. Keterikatan itu bukan hanya dalam soal ibadah mahdoh, tetapi juga dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang pengetahuan itu mesti ada kaitannya dengan akidah tadi. Ya. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak punya hak untuk mengatur manusia, maka dia akan menghasilkan pengetahuan yang pengetahuan itu berbeda sama sekali dengan pengetahuan yang terlahir dari akidah Islam tadi. Saya ingin berikan contoh supaya lebih jelas. Begini, ini contoh ya. Saya dulu pernah diajar di sekolah ya, diajar itu tentang hak asasi manusia. Ya. Mungkin Ustadz Karepet juga mendapat pelajaran yang sama. Kalau ditanya Ustadz Karepet, mungkin masih ingat enggak definisi hak asasi manusia itu apa yang diajarkan di sekolah? Ya. Wah, ini harus buka catatan lagi nih. Nah, kalau saya itu masih ingat sampai sekarang pelajaran itu. Hak asasi manusia itu, kata guru saya, itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan gitu kepada manusia yang tidak ada seorang pun boleh mengambilnya. Itu namanya hak asasi manusia. Hak pemberian Tuhan. Jadi kalau bahasa itu given, dia pemberian. Jadi dia bukan bukan sesuatu yang didapatkan dari manusia. Terus dicontohkan dalam pelajaran itu apa? Contoh hak asasi. Misalnya hak hidup, hak beragama, hak mendapat pekerjaan yang layak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek. Maksud saya ingin menguji, saya ingin tunjukkan contoh. Pengetahuan itu akan dilahirkan dari akidah. Ya. Kata guru saya dulu adalah hak asasi itu adalah hak hidup. Nah, kalau konsisten dengan definisi tadi, hak asasi adalah hak pemberian Tuhan.
kepada manusia. Nah sekarang pertanyaannya itu kan Tuhan siapa? Kan begitu Ustaz Karepet. Nah sekarang kalau kita orang muslim Tuhannya Allah. Sekarang kita tanya, kalau Allah yang berikan hak itu berarti harus ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan hak yang disebut tadi. Kita ambil misalnya hak hidup tadi. Hak itu apa? Nah ini juga diterangkan dulu tuh, saya ingat betul itu. Ya, hak itu adalah apa? Apa bedanya dengan kewajiban? Hak itu adalah sesuatu yang boleh kita ambil, tetapi juga boleh tidak kita ambil. Itu namanya hak. Bedanya dengan kewajiban apa? Kalau kewajiban itu harus kita ambil. Jadi kalau ada kalimat, murid SMP berhak pinjam buku di perpustakaan. Artinya, boleh pinjam enggak? Ustaz Karepet? Boleh. Boleh enggak pinjam enggak? Boleh juga. Boleh, itu namanya boleh kok. Nah, hak itu artinya boleh diambil, boleh tidak. Sekarang kalau kemudian hidup itu hak, artinya apa Ustaz Karepet? Boleh diambil, boleh juga tidak. Boleh tidak. Boleh. Iya kan? Kalau konsisten dengan definisi itu, berarti manusia itu boleh hidup dan boleh mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu di negara-negara barat itu ada namanya eutanasia. Ketika orang sakit, lalu kemudian dia merasa sudah bosan hidup, dia bisa minta untuk diberikan tindakan yang bisa membuat dia mati. Itu karena apa? Itu hidup adalah hak. Kan begitu. Sekarang kita lanjutkan. Ya, hak beragama. Beragama itu adalah hak. Berarti apa Ustaz Karepet? Boleh beragama? Boleh? Boleh diambil, boleh tidak. Karena itu hak. Tidak boleh dipaksakan. Boleh kalau tidak. Dipaksakan berarti apa? Boleh juga tidak. Kalau dipaksakan berarti apa namanya? Melanggar. Kewajiban. Pelanggaran. Nah, kan itu. Kewajiban maksudnya. Jadi agama itu hak, bukan kewajiban. Kalau kewajiban berarti apa? Wajib beragama. Kalau hak, boleh beragama, boleh? Boleh juga, tidak. Tidak, itu namanya hak. Terus kalau kemudian beragama, apapun boleh dipilih, itu hak asasi. Jadi sekarang Senin, sekarang hari Sabtu, Islam, Minggu, Kristen, Senin, Hindu, Kamis, itu bolak-balik begitu arisan boleh. Karena hak. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksa, termasuk negara. Nah negara itu justru harus dilindungi, harus melindungi hak asasi manusia. Nah, ini pelajaran yang disampaikan di sekolah. Ya, nggak usah disebut nama pelajarannya apa. Saya ingin Ustaz Karepet sudah tahu itu pelajaran apa itu. Nah, sekarang kita tanyakan kepada akidah Islam. Kan tadi hak itu, ini saya berikan contoh, maksudnya supaya lebih gamblang. Gitu. Hak itu pemberian Tuhan. Nah sekarang kita tanyakan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Ustaz Karepet, hidup itu hak atau kewajiban? Atau bukan dua-duanya? Ayo. Kalau dianggap hak berarti apa? Boleh diambil, boleh tidak. Boleh hidup, boleh seseorang mati. Sekarang pertanyaan, adakah ayat Al-Quran yang membolehkan kita untuk mati? Maksudnya untuk kita mengambil keputusan hidup kita. Ya, ada enggak? Tidak ada. Yang ada haram, justru larangan kepada kita untuk bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah itu maha penyayang kepadamu. Bahkan juga ada dalam hadis-hadis Nabi yang berikan ancaman kepada siapapun yang mau bunuh diri. Berarti, maksud saya, pelajaran hak asasi manusia itu sebenarnya bukan kemudian pelajaran yang terlepas dari agama. Bahkan itu sebenarnya itu lahir dari satu akidah. Nah, akidah Islam ternyata punya pandangan yang berbeda terhadap soal itu. Nah, sekarang kita contohkan lagi, beragama tadi. Menurut Islam, ya, agama itu hak atau kewajiban?
Kalau artinya boleh beragama, berarti haknya boleh tidak beragama. Nah sekarang, atau mungkin kita lebih mendalam lagi. Kalau itu menjadi hak, misalnya gini, hak, ini contoh ini maksud saya. Murid SMP berhak pinjam buku perpustakaan. Kalau dia pinjam, boleh enggak? Boleh. Boleh diambil, boleh tidak, ya. Kalau enggak pinjam, ada sanksi enggak? Enggak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Kalau sanksi namanya? Kewajiban. Kewajiban, kan begitu. Nah ini kita urut cara berpikir, ya, kita urut. Nah sekarang begini, beragama itu hak atau kewajiban? Sekarang kita urut. Beragama boleh enggak beragama? Boleh. Kalau enggak beragama, ada sanksi enggak? Katakanlah misalnya perintah dalam Islam itu bukan hanya beragama, tapi memeluk Islam. Yang ada ada perintahnya itu. Sampai kemudian apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya itu perintah. Bukan hanya perintah berislam, bahkan perintah memegang Islam sampai mati. Gitu. Dan ada ancaman kepada orang yang tidak masuk Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk orang yang merugi. Atau misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ya ahadun min hadhil ummah nasraniyun wala yahudiyun ya walam yu'min billadzi arsaltu bihi illa kana min ashabil min kalla min illa kana min ashabin nar. Demi zat yang Muhammad ada di genggamannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat ini, umat yang lahir saat Rasulullah diutus, apakah Yahudi atau Nasrani, lalu dia tidak beriman kepada apa yang bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Berarti apa? Berarti ada ancaman keras kalau tidak mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian berarti sebenarnya agama ini, berislam itu bukan hak, itu adalah kewajiban. Nah, saya ingin mengatakan, berarti kan ini pengetahuan yang diajarkan tadi, itu bertentangan gitu dengan akidah kita. Yang akidah kita itu memiliki konsep tersendiri gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan disebut sekuler. Jadi pada saat, jadi memang ada di dalam sekolah itu, ada Islam diajarkan, tetapi Islam diajarkan secara terpisah. Ya, sementara materi IPS dan lain sebagainya itu enggak ada hubungannya, tidak dikaitkan, apalagi tidak disandarkan kepada agama. Maka tidak menutup kemungkinan apa yang diajarkan guru agama dengan guru ekonomi, dengan guru sejarah, guru IPS dan seterusnya itu bisa bertentangan. Gitu. Saya masih ingat lagi ini pengalaman ya, sekarang ini pengalaman dulu ketika belajar ya, kita belajar di SMP, saya ingat betul itu. Teori ekonomi yang disebut pelajaran ekonomi itu ada pelajaran pertama, judulnya apa? Prinsip ekonomi. Ya. Prinsip ekonomi itu, saya ingat betul itu, apa itu? Mengorbankan yang kecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya. Gitu. Kalau ditanya itu, apakah harus dengan cara yang halal? Itu guru ekonomi tidak akan mengatakan, oh itu pelajaran agama. Dalam pelajaran ekonomi, yang penting ini prinsipnya, Anda korbankan sekecilnya, mendapatkan yang sebesar-besarnya. Nggak ada urusan halal dan haram. Bukankah ini kalau gitu membahayakan itu? Kalau kemudian diajari seperti itu. Maka ketika itu menancap kuat pada diri seseorang, dia bisa riba, dia bisa melakukan berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Islam. Sampai kemudian saat itu saya bertanya kepada guru saya, Pak, bukankah ya kalau riba itu diharamkan,
Lalu kemudian enteng saja pada saat itu gurunya mengatakan apa? Oh itu pelajaran agama. Pelajaran Kalau agama. Anda belajar ekonomi nggak ada hubungannya. Kalau Anda belajar ekonomi kaitan dengan agama bisa bangkrut, Anda bisa rugi. Ini contoh maksud saya yang disebut dengan sekuler tadi. Itu. Pelajaran-pelajaran yang lain itu sama. Itu. Bahkan yang lebih parah misalnya olahraga pada saat itu ya. Membuka aurat. Ya itu karena ini sedang olahraga, nggak ada hubungannya dengan agama. Gitu. Ini sedang belajar sejarah, nggak ada hubungan. Ini namanya sekuler. Gitu. Jadi ini maksud saya, ini sebenarnya ilmu atau pengetahuan yang lahir dari akidah. Akidah yang Islam itu punya akidah yang melahirkan satu pengetahuan yang berbeda dengan yang diajarkan. Nah akhirnya kemudian itulah yang kemudian mengakibatkan pertentangan tadi. Atau ilmu itu dia tidak terkait dengan akidah, tetapi dia bisa bertentangan dengan akidah Islam. Nah itu juga bermasalah. Ya misalnya anak diajari dalam Islam, manusia pertama adalah siapa? Adam. Nah saya di SMA diajari ya apa teori Darwin dalam pelajaran biologi. Sama ketika kita tanyakan bagaimana dengan teori apa misalnya Nabi Adam ya dengan enteng gurunya ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama. Nah, cara belajar seperti inilah yang nanti besarnya itu bisa mengakibatkan kepribadian ganda. Gitu. Seorang itu dia menjawab pelajaran ujian itu bukan atas keyakinannya, tetapi karena jawaban mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, Ustaz Karabin, gitu, apa agama yang benar? Murid akan bertanya lebih dahulu, pelajaran apa dulu? Kalau pelajaran agama, Islam loh ya, akan dijawab Islam. Sesungguhnya agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Terus kalau pelajaran yang lain, ya, gurunya mengatakan apa? Agama adalah semuanya mengajarkan kebaikan, menuju kepada Tuhan yang sama, hanya jalannya berbeda-beda. Ada kan pelajaran yang begitu? Jadi ketika murid kemudian bertanya, maka dia akan bertanya dulu, ini pelajaran apa? Pelajaran agama. Ya gitu saya jawabannya tadi. Kalau pelajaran yang satunya, nggak boleh saya mengatakan Islam yang benar, yang hak, yang lain batil, masuk neraka nggak boleh. Begitu dia jawab begitu, coret. Gitu. Maka, salah sudah. Ya, salah. Oleh karena itu maka dia akan menjawab sesuai dengan keinginan gurunya. Ini yang tadi saya katakan itu menjadi kepribadian ganda. Dia tidak punya pendirian. Tergantung pada siapa yang bertanya gitu. Gimana prinsip ekonomi? Ya dia akan tanya lagi. Menurut Islam atau menurut ekonomi itu? Menurut Islam itu bahwa penghasilan itu yang paling penting adalah halal. Betapapun banyak, betapa besar keuntungan, kalau haram nggak boleh diambil. Begitu, sekalipun kecil kalau itu halal, itu harus lebih dipilih daripada yang besar tapi haram. Nah, kalau kemudian pelajaran ekonomi tadi ditanyakan, ya dia akan jawab prinsipnya adalah ambil sebesar apa korban untuk mendapatkan sebesar-besarnya. Kan begitu ininya. Nah, demikian juga ketika ditanya, menurut Anda siapa manusia pertama atau bagaimana atau jelaskan asal usul manusia? Dia akan balik lagi tanya, gitu Ustaz. Ini pelajaran apa dulu? Agama Nabi Adam. Gitu. Kalau jawaban itu dipakai pada saat dia pelajaran biologi, akan dicoret oleh guru biologi. Sebagaimana kalau dia pelajaran agama menjawab bahwa asal-usul manusia dengan menggunakan teori Darwin, pasti akan coret, akan disalahkan. Jadi ini tentu akan ada masalah. Kenapa? Karena Islam tadi tidak menjadi dasar bagi semua pelajaran tadi. Jadi kalaupun diajarkan, dia terpisah dengan pelajaran yang lain. Inilah yang disebut, yang ditanyakan tadi, sekuler. Jadi kalau tadi ditanyakan, kenapa harus diwaspadai? Ya, sudah ketemu jawabannya sebenarnya. Ya ini harus diwaspadai. Karena ini tentu berbahaya bagi akidah. Dan itu nanti kalau menjadi lahir menjadi apa istilahnya menjadi orang, itu bahaya juga. Apalagi menjadi politisi. Gitu, Zat.
Bayangkan, ya, nanti kan diajari kan tadi, kalau dia sekolah, dia akan ditanya bergantung gurunya. Gitu. Nanti juga sama, ketika dia mau kampanye, akan bertanya apa? Siapa yang hadir? Nah, itu. Yang hadir para santri, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, Assalamualaikum, nah begitu. Yang hadir siapa nih? Nah, ini lain lagi, yang lain ini, maka kalimatnya harus ditata dan seterusnya, disesuaikan. Nah ini kan sebenarnya bahaya sekali. Itu kalau sampai masalah akidah, itu ada mengajari orang untuk nifak. Itu apa yang ditampilkan beda dengan apa yang diyakini tadi. Ya gitu Ustaz Karabit. Baik, Masya Allah ya. Semoga sahabat Khilafah Channel mendengarkan uraian tadi cukup panjang, tapi saya kira itu sangat detail dan menjelaskan kepada kita ada sangat banyak bahaya ya, terutama terhadap akidah. Ada bentrokan antara pendidikan dengan akidah ya. Tadi sudah Kiai jelaskan ada sakofah dan ada sains. Sakofah berbasis akidah, sementara sains itu berbasis fakta. Sakofah yang tidak berbasis akidah Islam itu pasti bertentangan dengan Islam. Tadi sudah dibuktikan oleh beliau. Tapi juga ada sains yang tidak dibangun dari akidah, tapi ternyata juga melabrak akidah kita. Pak Kiai, sebelum saya lanjut sambil mempersilahkan para sahabat yang akan masuk dan Kiai juga boleh minum. Sepertinya belum ada minuman di depan Kiai. Oh sudah ada ya. Silakan. Ini 10 menit yang lalu ya. Oh 1 menit yang lalu ini acara ini sudah ditonton oleh 245 pemirsa dan hadir dari beberapa tempat ya. Beberapa disebut ini ada Mas Erwin Huta Barat ya dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya, datang khusus menyimak Pak Kiai. Kemudian dari Kota Wali ya, Demak Pintoro ya, Mas Irfan Syukur juga hadir. Kemudian dari Surabaya ya, ada Umu Zaki. Kemudian ada Lampung juga menyimak, ada Mak Farida. Nah, ini sudah mengaku Mak-Mak militan nampaknya. Kemudian Ibu Febrian Najwa ya, maaf, Febrian Najwa, Ikhwan Palembang, laki-laki ya, Ikhwan dari Palembang. Banjarbaru juga ada, ini Pak Hamzah Abu Fayyad. Kemudian juga Gunung Kidul ya, Jogja tidak ketinggalan, ada Pak Bambang dan juga Mas Irfan Syukur ya. Kiai, ini saya akhirnya mencoba membuka kembali catatan tentang undang-undang kita ya, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Kalau saya googling itu semua merujuk kepada Undang-Undang tahun 2003. Sepertinya belum ada pembaruan undang-undang atau perubahan. Di pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Di situ ada poin yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara di lapangan kita berhadapan dengan apa yang tadi Kiai sampaikan, ya, sekularisasi yang luar biasa. Padahal itu jelas bertentangan dengan kata iman dan takwa yang jelas-jelas ditulis di state di dalam undang-undang. Sebenarnya pendidikan kita mau dibawa kemana, Kiai, kalau begitu? Beda antara kebijakan yang tertulis dengan praktek di lapangan. Gimana, Kiai? Ya, yang pertama tentu kalimat itu sudah bagus ya, beriman dan bertakwa. Kalau keimanan itu berarti perkara yang ada dalam dada kita, keyakinan ya. Kalau bertakwa itu artinya sudah dalam, di samping juga keyakinan itu sudah melahirkan perbuatan. Nah tentu perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang berupa ketaatan gitu. Nah oleh karena itu semestinya kalau itu sudah ditulis itu betul-betul mewujud ya. Jadi pelajaran itu yang yang dikembangkan dari kuliah itu betul-betul akan membuat orang semakin beriman. Nah kepada kalau disebut Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kalau kita seorang Muslim berarti Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah harus ada satu kalau itu betul seperti itu mestinya keyakinan bahwa Allah itu betul-betul diyakini itu Allah Subhanahu Wa Taala ada, bukan hanya ada. Tetapi keyakinan dalam Islam itu bahwa Allah SWT ini yang wajib ditaati aturan-aturannya, syariatnya. Yang syariatnya itu
tadi saya katakan seluruh aspek kehidupan gitu. Itu bagian dari keyakinan. Nah, kalau kemudian yang terjadi itu sebaliknya, maka sebenarnya ada dua kemungkinan. Satu, memang kata iman dan takwa itu hanya pemanis gitu. Sehingga faktanya tidak ada. Sehingga terjadi jarak antara apa yang tertulis dengan apa yang ada di lapangan gitu. Pemanis belaka. Atau mungkin yang kedua, itu memang tidak ngerti apa yang dimaksud dengan iman dan takwa tadi. Nah, saya ingin berikan contoh yang dikatakan Ustadz Harif tadi. Ini kan baru-baru ini terbit apa itu Ustadz? SKB 3 Menteri. Isinya apa itu? Ya, isinya itu kan tentang penggunaan seragam sekolah. Sekolah, ya. Yang seragam sekolah itu berkaitan dengan pakaian, disebut itu pakaian ciri khas agama, gitu loh. Ini sebenarnya juga aneh ya, di saat sekolah itu sekarang muridnya enggak sekolah itu, lalu kemudian yang diurusi seragamnya. Tapi begini maksud saya, kan dalam keputusannya itu intinya adalah tidak boleh mewajibkan seragam agama. Ya. Kemudian pada saat sama, tapi juga tidak boleh melarang. Kan begitu ya. Nah sekarang, kalau benar maksud saya, kalimat tadi beriman dan bertakwa, mestinya tidak akan mungkin lahir SKB tadi. Gitu. Semestinya SKB-nya justru menegaskan, yakni mewajibkan, nah gitu, kepada siswa untuk mengenakan pakaian seragam yang itu merupakan bagian dari keimanan dan bagian dari dan wujud dari ketakwaan. Begitu mestinya. Kalau iya kan, kalau nyambung itu gitu loh. Nah, apa itu iman dan takwa kan sudah jelas. Kalau Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sudah jelas dalam soal pakaian itu memberikan ketentuan, ya. Yang ketentuannya apa? Bagi perempuan disebutkan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu jelas kan. Wahai Nabi, katakan pada istrimu, anak-anakmu dan perempuan mukminah adalah mereka mengulurkan jilbab-jilbab di atas tubuh mereka. Dalam ayat yang lain, surah An-Nur, Allah SWT berfirman, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka perempuan mukminah ini menutupkan di atas ya kepala mereka humurihinna. Jadi kerudung-kerudung mereka sampai kemudian ala juyubihinna, sampai juyub mereka. Yakni sampai ujung-ujung baju mereka. Nah, demikian juga dalam hadis Nabi jelas sekali soal aurat. Nabi mengatakan bahwa tidak boleh seorang perempuan idza balagatil mar'atu ya innal mar'ata idza balagatil mahidu lam yasluh ayyura illa hada wa hada. Beliau katakan bahwa perempuan itu ketika sudah haid tidak boleh diperlihatkan, tidak terlihat darinya itu ini dan itulah, kemudian wa syara ila wajhi wa kafai, beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Nah, itu perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman itu ya sami'na wa ata'na, gitu. Kalau orang yang bertakwa itu ya sami'na wa ata'na, karena ayatnya itu begitu. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang mukmin ini disebutkan karena qaulal mukminin, ucapannya orang-orang mukmin. Mukmin itu isim fa'il. Ya, perbuatannya namanya amanu, orang yang beriman. Kalau tadi mendidik menjadi orang yang beriman, itu jadinya mukmin. Nah, orang mukmin itu kata ayat tadi ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami beriman, kami mendengar dan kami taat. Ketika Allah perintahkan pakai jilbab, kenakan. Kalau Allah SWT perintahkan pakai kerudung, kenakan. Kalau tutup aurat, ya kenakan. Lalu kemudian membantah sami'na wa ata'na, itu bukan ciri orang mukmin.
apalagi tidak mau mendengar sama sekali, gitu. Tutup telinganya, itu ciri orang kafir, itu udah jelas. Oleh karena itu tidak nyambung. Loh, sekolah nggak boleh memaksa, nggak boleh ini. Loh, gunanya apa? Sekolah ini kan mendidik. Mendidik itu termasuk adalah membiasakan. Kan mungkin kalau di teori pendidikan itu sering dikenal apa itu, Set? Ada kognitif, afektif, ada psikomotorik. Psikomotorik. Jadi kan tidak sekedar kognisinya saja. Orang dikatakan bahwa menutup aurat wajib, tapi sampai pada perilaku. Nah, perilaku itu ada pembiasaan gitu. Maka di sekolah itu misalnya kan masuk jam 7. Ada enggak itu dalilnya masuk jam 7 pagi? Enggak ada. Tapi kalau kemudian terlambat enggak boleh masuk, atau dikasih sanksi untuk apa? Membiasakan pendisiplinan gitu. Upacara misalnya. Lah ini yang enggak wajib aja bisa dipaksakan agar untuk membuat disiplin. Ini jelas-jelas yang diwajibkan Allah SWT. Mengapa kemudian sekolah tidak boleh mewajibkan, tidak boleh mengharuskan kepada ininya? Bahkan kalau tidak salah itu menghimbau saja nggak boleh. Untuk apa? Untuk memberikan misalnya keragaman lah, macam-macam alasannya itu. Lah ini kan gimana bentuk keimanannya? Kalau kemudian kan seolah-olah gini kan, orang yang tidak beriman itu kan orang sekuler, orang kafir itu kan, ini kan tubuh saya sendiri. Saya mau pakai atau tidak urusan saya. Gitu. Nah kalau seorang mukmin itu tidak begitu mikirnya itu. Dia akan berpikir ini tubuh, ini ciptaan Allah. Walaupun ini ada pada diri kita tidak bisa menciptakan. Ya, bahkan kita merawat kita tidak bisa. Buktinya apa? Orang kalau terkena sakit juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau Allah SWT tarik nyawanya dengan kematian juga nggak berdaya. Ini milik Allah SWT. Inna lillah. Semuanya kita ini milik Allah. Nah, karena milik Allah, maka sepantasnya kita taat kepada Allah. Kan begitu. Nah ini kan kalau yang diajarkan seperti tadi itu jelas-jelas. Ya, yang katakan Ustadz Karebet tadi itu bertentangan dengan apa yang diucapkan. Dan ini saya kira bukan hanya tadi, itu hampir seperti itu. Akhirnya tadi ucapan iman takwa itu hanya semacam pemanis ya. Tapi masih lumayan daripada terus tidak diucapkan sama sekali. Bahaya. Baik, Kiai. Sudah ada iman, sudah tidak mau mengucapkan, apalagi alergi dengan kalimat iman takwa, lebih bahaya lagi. Ya, baik. Ya gimana Ustaz? Ya, ini sudah 294 ya, sahabat-sahabat channel yang melihat. Nampaknya ini memang malam yang cukup dingin ya hari ini, dan pembahasannya sangat panas ini ya. Panas karena memang harus panas kita ini, karena situasinya ternyata tidak sejalan dengan apa yang dijadikan kebijakan. Kiai, ini ada tadi Pak Irfan Syukur itu juga bertanya, setelah mendengarkan uraian dari Kiai, beliau bertanya begini, bukankah MUI itu sudah pernah mengharamkan, ya, melarang paham sivilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, tapi kok sekarang malah jalan? Bahkan ketua MUI yang waktu itu membidangi lahirnya ini sekarang jadi wakil presiden. Ini bagaimana ini? Gitu. Gimana ini jawabannya, Kiai? Iya. Monggo, Kiai. Yang pertama, kalau di negara Indonesia itu kan fatwa NU itu bukan sumber hukum, gitu. Jadi kalau dilihat dari struktur hukum itu mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang sampai bawah perda, nggak ada satupun fatwa MUI itu. Jadi karena sifatnya fatwa MUI, maka berarti apa? Itu sifatnya tidak mengikat gitu. Jadi artinya bagi pemerintah ya kalau mau suka diambil, kalau tidak suka tidak diambil gitu. Bahkan bisa bisa diabaikan sama sekali gitu. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Yang lebih payah lagi kalau misalnya sampai ada permintaan fatwa, ya jadi sudah ada keinginan tendensi tertentu lalu kemudian minta agar ada keluar fatwa sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kemudian sebelumnya ketua MUI begini, kemudian setelah jadi wapres begini, ya itu urusan pribadilah. Dia akan bertanggung jawab terhadap Allah SWT atas apa yang dilakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa seorang mukmin itu pedoman kita tentu bukan orang. Ya. Kalau Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka tidak akan berubah jadi halal.
Jadi maksudnya gini, kalau Ustadz Karepet dan saya berguru dengan seorang kiai mengatakan, Pak, hukumnya mencuri apa? Haram gitu. Lalu kemudian suatu saat Pak Kiai kedapatan mencuri gitu misalnya ini. Tapi bukan berarti kemudian Ustadz Karepet, wah berarti tidak apa-apa Pak Kiai juga mencuri, kan tidak begitu kan. Hukum haram itu, hukum mencuri itu tidak berubah sekalipun kemudian orang yang mengatakan itu haram lalu kemudian melanggarnya itu. Jadi oleh karena itu justru umat ini harus diajari ini yang benar dan ini yang salah. Ketika dia mengetahui yang benar dan yang salah, maka dia akan mengatakan siapapun yang melakukan ini benar dan siapapun yang melakukan ini salah, apapun gelarnya, apapun profesinya. Gitu. Kiai, nampaknya tadi itu pertanyaan tentang ekspektasi ya. Jadi kalau pada saat di lembaga itu sudah bagus, bahkan sudah bisa mengeluarkan suatu fatwa, meskipun itu tidak mengikat, diharapkan setelah nanti terjun di dalam dunia pemerintahan makin kuat. Nah, itu mungkin ekspektasinya ke situ. Tapi ini ekspektasi kadang berbeda dengan kenyataan. Yeah. Ini datang lagi pertanyaan dari pemuda gunung. Waduh, ini namanya pemuda gunung ini. Kiai, izin bertanya, kalau melihat situasi seperti sekarang, ini kan umat Islam itu diuji terus ya. Dan ujian hari ini tuh tampaknya adalah ujian ada semacam permusuhan atau dimusuhi oleh para pembenci, maksudnya pembenci Islam. Dan ini terjadi sebenarnya tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di hampir semua lini kehidupan. Ada saja tiap hari. Ini sebenarnya apakah ini memang Allah menguji kita seperti ini? Kemudian yang kedua, lalu bagaimana menyikapinya? Silakan, Kiai. Ya, begini, harus dilihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi kita, ya, proses kita tentu adalah ujian, gitu. Dari sisi pelakunya itu bukan ujian, itu perbuatan dosa, gitu. Jadi maksudnya gini Ustaz Karepet, ya. Katakanlah mencuri sandal, gitu ya. Mencuri sandal itu bisa dia dari dua sisi. Bagi pencurinya, dia punya kebebasan untuk mencuri atau tidak. Maksudnya bebasan, maksudnya ikhtiar mencuri atau tidak. Karena itu dia berdosa atas tindakan itu. Dia mencuri sandal. Tapi bagi kita yang apa namanya, yang kecurian sandal, maka itu adalah yang dikatakan musibah tadi, gitu. Musibah itu kita harus bersabar, tidak boleh. Nah, begitulah cara kita melihat. Kita tidak bisa ketika maksudnya gini, ada yang memusuhi Islam, ya kita tidak boleh hanya kemudian pada satu sisi kita harus itu ujian buat kita. Benar itu ujian, tapi pada saat yang sama kita harus sampaikan juga bahwa tindakan memusuhi Islam itu tindakan yang berdosa. Bahkan kalau sampai kemudian tindakannya itu sampai mencelakakan kaum muslimin dan tidak ada alasan lain karena keimanan dia, itu maka dosanya luar biasa. Maksudnya gini Ustaz, kalau ada orang Islam, dia mencuri lalu kemudian dihukum, wajar enggak? Wajar, boleh dia dihukum, karena bukan karena dia Islamnya, tetapi karena tindakan mencurinya. Tapi kalau dia dihukum karena Islamnya, karena mengamalkan Islamnya dihukum, nah ini yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak Allah memerintahkan sesuatu, lalu kamu menghukum orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lah ini ancamannya berat. Ya, di dalam surah Al-Buruj, ya Allah SWT berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu, dari kata fatanu artinya menguji. Nah, itu saat yang tadi disebut ujian, menguji, mengganggu, nah, termasuk mengganggu. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya itu sebenarnya membakar kaum muslimin, mengadab kaum muslimin, dan mengadabnya itu bukan disebabkan kesalahan dia. Karena dalam ayat sebelumnya itu apa? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُّؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka tidak menghukum orang mukmin itu kecuali orang mukmin itu beriman kepada Allah SWT.
Nah, ketika itu terjadi, hukumannya Allah, hukuman dari Allah itu luar biasa. Tsumma lam yatubu. Ketika dia tidak bertobat, falahum adzabu jahannam. Maka baginya adab jahannam. Walahum adzabul hariq, dan dia mendapatkan adab pembakaran. Nah, dalam tafsir disebutkan adzabul jahannam itu kan api, panas. Kok masih adzabul hariq, pembakaran? Maknanya apa ini? Ya, kata mufasir, maknanya itu di samping, jadi jahanam itu udah panas. Nah, harik itu lebih panas lagi. Ibaratnya kalau ini kalau saya menggunakan biasanya memudahkan gitu, kira-kira kalau misalnya ini di setel 100 derajat jahanamnya itu, yang harik itu lebih dari 100 gitu. Kenapa? Karena dia di samping kafir juga fatanul mu'minina wal mu'minat, menguji, mengganggu orang, memfitnah, memalingkan orang-orang mukmin dan orang-orang laki-laki dan perempuan. Itu. Nah, kalau bagi kita seperti apa? Ya tentu kita dalam kondisi seperti itu, ketika kita tidak berdaya, tidak bisa melawan, maka disitulah kemudian tetap harus bersabar. Artinya tidak boleh melepaskan. Ya, sampai Nabi mengatakan apa? Bahwa suatu saat itu akan as-sabiru ala dinihim, jadi orang yang beragama itu kalqobidil kakobidil jamar, jadi seperti pemegang api, saking panasnya. Kan tadi difitnah ini, difitnah itu. Tapi Nabi mengatakan kalau dilepaskan itu mati apinya. Maka maksudnya sepanas apapun, bahkan kalau membakar itu tetap harus dipegang. Itulah bentuk kesabaran. Dan kalau seperti itu, insya Allah pahalanya juga besar. Dan tentu kesabaran itu bukan berarti diem gitu. Sabar itu, dakwah itu juga bersabar. Bahkan jihad itu juga bersabar. Jadi ini juga harus dipahami. Jadi namanya sabar itu bukan kemudian ditempeleng lalu kemudian malah kiri berikan pipi kananmu. Tempeleng meneng. Ya, oke, luar biasa ini. Sahabat Khilafah Channel, makin malam ini pembahasan makin menarik, dan kita sudah masuk tadi dari sisi filosofi. Kiai sudah menyampaikan bagaimana tadi disinggung tentang filosofi pendidikan. Beliau mengajak kita untuk memahami ada sakofah, ada sains, dan ternyata itu kaitannya dengan keimanan sangat kuat, ya. Apalagi pendidikan sakofah. Dengan bahasa moderasi atau moderat, ya, pendidikan yang moderat, maka ternyata ini sesungguhnya juga bahasa lain, ya. Di dalam bahasa saya ini bahasa lain dari proses sekularisasi yang terus berkembang hingga saat ini. Terjadilah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang juga menarik, ya. Bahkan tadi ada pertanyaan yang dari Mas Irfan, bagaimana kok ini masih bisa terus terjadi, padahal MUI tahun, kalau tidak salah tahun 2005 ya Kiai, atau 2015 ya. Saya lupa ya. 2005 ya? 2005. Tahun 2005, sekarang 2020, jadi 2021 ya, 16 tahun yang lalu sudah memberikan fatwa tentang haramnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tapi ternyata Pak Kiai tadi menjelaskan bahwa itu fatwa, ternyata tidak mengikat, ya. Kemudian juga disampaikan, padahal yang dulu menjadi salah satu motornya adalah sekarang menjadi atau memiliki kedudukan di pemerintahan kita. Tapi ternyata itu soal yang lain lagi. Jadi kita ini judul mewaspada itu makin, aduh, bagaimana kita ini ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Ini sudah sampai 330 yang menonton acara ini, Kiai. Kemudian ini bagaimana dengan kesabaran? Tadi disinggung sendiri sih oleh Kiai bahwa dakwah itu juga sabar. Pertanyaannya adalah sampai batas mana kesabaran kita membiarkan ini semua terjadi? Ini ada fenomena ganti kabinet, ganti menteri, ya. Ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi esensinya ternyata sama, ya, moderasi, atau bahkan lebih mengerikan lagi hari ini. Kiai mohon arahan, ini harus bagaimana kaum muslim ini menghadapi situasi seperti ini? Ya, monggo Kiai. Iya, harus seperti apa? Ya tadi sebenarnya tadi sudah terjawab. Jadi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang kita mendapatkan tekanan,
ya itu harus sabar. Ya. Orang yang as-sabiru ala dinihi kajamaril kakobidil jamar. Jadi itu harus orang yang sabar pada agama itu seperti pemegang api. Itu perumpamaan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan, Kiai? Sebentar, tadi pertanyaannya kesabarannya sampai batas apa? Kesabaran itu nggak ada batasnya, Ustaz Karebet. Jadi sabar itu harus dimiliki sampai mati. Jadi nggak ada. Jadi sabar itu bukan kemudian wah saya sudah nggak sabar, enggak, harus tetap sabar dalam keadaan apapun. Nah cuman makna sabar ini yang harus dipahami ya. Jadi sabar itu tadi bukan berarti lalu kemudian kita ngamuk, itu bukan. Sabar itu justru ketika seseorang terikat dengan syariat Islam dalam keadaan apapun, itulah sabar. Setelah Islam tentu namanya sabar ketika ada kemungkaran, itu bukan diem. Wah kita diem ini ada kemungkaran, bukan. Justru sabar dalam melihat kemungkaran adalah apa? Melakukan upaya untuk merubah. Kenapa? Perintahnya itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Maka ketika orang itu dengan kekuatannya dia bisa mengubah kemungkaran, itu bersabar. Gitu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lesannya. Selama lesannya bisa ngomong, ya lalu dia menyampaikan apa untuk merubah. Ya dan itu juga dengan itulah yang disebut dengan kesabaran. Ya, apabila tidak mampu, wa illam yastati biqalbi. Ya, dia juga bersabar. Artinya tidak kemudian berubah menjadi senang terhadap kemungkaran itu, dia harus membenci kemungkaran, tidak ridho dari kemungkaran itu, bahkan dia mendoakan agar kemungkaran itu segera berlalu gitu. Jadi tidak ada batasnya. Kesabaran itu harus tetap ada pada dalam setiap muslim dalam keadaan apapun. Ya, sabar yang benar itu. Gitu Ustaz Karebet. Baik, Masya Allah, sahabat Khilafah Channel, seperti jawaban dari Kiai, ternyata sabar itu tidak ada batasnya sampai mati. Sampai Allah menyebut kita sabar dalam ketaatan, termasuk di dalamnya sabar dalam mendakwahkan Islam. Tapi ini sudah langsung direspon Kiai, rasanya dakwah itu makin kesini makin meningkat. Ya, kita tidak pernah membayangkan ada dakwah sampai seperti sekarang ini. Bahkan ada dakwah Islam kafah, bahkan dakwah menyeru khilafah dan sebagainya. Tapi kok yang terjadi sekularisasi makin menjadi. Ini bagaimana? Dakwahnya meningkat. Gimana, Kiai? Ya, sebenarnya itu tidak terlalu aneh ya. Gini maksud saya. Jadi Rasulullah SAW kenceng dakwah, ya, pada saat itu. Maka orang kafir itu merasa terancam. Maka mereka kenceng juga untuk melarang dakwah Islam itu. Jadi kalau sebelumnya itu ketika Rasulullah awal berdakwah, lalu kemudian orang Quraisy itu merasa bahwa ini nggak akan mengganggu eksistensi kami gitu, dibiarkan, tidak terlalu dipedulikan, nah, nanti akan selesai dengan sendirinya gitu. Tapi ketika kemudian yang terjadi dakwah Nabi itu berkembang, makin banyak orang ikut, mereka mulai mikir. Ketika kemudian mereka melakukan berbagai macam tindakan, kok tidak makin kecil, tapi semakin besar, makin ini, maka mereka juga melakukan langkah-langkah yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mulai kalau kita lihat ya, jadi kan sebenarnya mereka orang-orang kafir itu kan orang-orang Quraisy itu kan mereka sebelumnya sangat senang dengan Nabi kan, karena tidak ada orang yang sejujur Nabi, tidak ada orang yang seamanah Nabi kan gitu. Sampai kemudian pada saat menyelesaikan tentang persoalan Ka'bah pun mereka menyelesaikan kepada Nabi untuk menyelesaikan urusan mereka gitu. Tapi begitu kemudian ada dakwah, apalagi dakwahnya makin kencang, maka mereka melakukan tindakan dengan permusuhan yang belum pernah dilakukan. Mulai dari apa? Mulai dari kampanye buruk ya. Jadi kalau Nabi dakwah kemudian dikatakan ini pembohong, ini pendusta ya. Kalau ada orang yang mau datang pada Nabi suruh nyumpeli telinganya, itu kan kampanye buruk yang mereka lakukan. Lalu kemudian sampai pemboikotan nih, Nabi pernah diboikot selama 3 tahun, Masya Allah, lama sekali. Lalu sampai kemudian ada penyiksaan fisik, ya, ada yang disiksa seperti Bilal, bahkan dibunuh sampai mati. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya, bahkan kepada Nabi pun juga demikian.
terakhir Nabi SAW itu sebelum malam, sebelum hijrah, jadi besoknya hijrah atau esok paginya hijrah atau malam itu hijrah, kan mereka sudah berencana untuk membunuh Nabi. Sudah bukan hanya berencana, itu sudah mengumpulkan pemuda untuk mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permusuhannya begitu besar. Ketika apa? Ketika dakwah itu membesar. Jadi itu kalau tadi ditanyakan kok begitu besar tantangannya, begitu ini ya, itu menunjukkan bahwa dakwah itu berkembang. Dakwah itu diterima oleh umat gitu. Kalau cuman segelintir orang yang terima mungkin tidak diperhatikan. Begitu. Jadi sebenarnya di satu sisi memang itu menyedihkan, tetapi mungkin di satu sisi itu ada aspek kabar gembira. Kabar gembiranya adalah bahwa sebenarnya dakwah ini telah mendapatkan penerimaan yang cukup luas dari umat. Dan saya kira itu tidak mengherankan. Kalau umat ini kembali mengetahui jati diri sebagai umat Islam, mestinya tidak akan menolak syariat Islam. Kan bagaimana mungkin ada orang Islam menolak syariat Islam? Kan tidak justru tidak sesuai gitu loh. Wong Islam kok tidak setuju dengan Islam. Mestinya kalau mengaku Muslim ya dia akan setuju dengan syariat Islam. Baik, Kiai, saya persilakan untuk minum kembali. Saya sapa kembali sahabat Khilafah Channel. Terus ya bertambah ini peserta pemirsa ada 346. Subhanallah ini rupanya tema ini memang tema yang hangat sekali. Saya kira tidak sekedar karena ada SKB, tapi juga memang semua merasakan hal yang sama. Kita punya nostalgia masa lalu, dan kalau dicek hari ini ternyata juga masih terjadi. Ya. Apa yang tadi disampaikan Kiai, sesuatu yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Jadi saya kira faktual sekali, tidak bisa dipungkiri ya dengan banyak pertanyaan. Ini datang lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, Kiai, ini saya ramu beberapa pertanyaan karena satu karakter. Kiai, ini di tengah kita itu kan juga sudah mulai berkembang sekolah-sekolah Islam. Ya. Sekolah-sekolah Islam, ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah Islam saja, dan sebagainya. Tapi identitas Islamnya sudah ada. Dan itu kan berarti ada upaya untuk mengembalikan umat kepada akidah yang sesungguhnya. Apakah ini tidak cukup untuk menangani sekularisasi pendidikan? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya organisasi massa besar ya berbasis Islam. Mengapa tidak melibatkan mereka untuk menuntaskan persoalan ini? Sehingga kalau organisasi besar dengan jumlah massa besar, mudah-mudahan pengaruhnya juga sangat besar. Sehingga peraturan-peraturan yang tadi secara tertulis kayak Kiai sudah bagus, tapi pelaksanaannya tidak bagus, ini bisa segera berakhir gitu. Gimana menurut Kiai? Ya. Dua pertanyaan tadi yang digabungkan. Yang pertama tentu sebagai sebuah upaya, sebagai sebuah usaha itu patut diapresiasi. Kalau ditanya apakah ada pengaruhnya, tentu ada. Munculnya sekolah-sekolah Islam tadi tentu yang belajar di situ, insya Allah mereka akan terbina dengan akidah Islam, terbina oleh oleh akhlak Islam, kepribadian Islam dan seterusnya. Tetapi kalau ditanya akan bisa menghilangkan sekularisme, tentu tidak bisa. Kenapa? Satu, sekolah-sekolah tadi itu kan dia hanya mengajarkan sekolah itu di sekolahnya sendiri. Yang jumlahnya tentu sedikit. Sementara pada saat yang sama di luar sana ada sekian puluh juta sekolah gitu yang secara resmi mengajarkan sekularisme tadi yang saya katakan, mengajarkan liberalisasi itu. Ini yang faktualnya gitu. Oleh karena itu ini tidak bisa. Karena apa? Pangkalnya itu masih mendasarkan kepada sekularisme gitu. Jadi tentu tidak bisa kalau mengandalkan ini. Tapi sekali lagi itu harus diapresiasi, tentu akan ada pengaruhnya dan seterusnya. Satu. Yang kedua, sekolah-sekolah tadi itu juga tetap faktualnya itu dipaksa untuk menggunakan kurikulum dari negara. Itu. Sehingga tentu juga tidak bisa melepaskan 100% dari doktrin-doktrin sekularisme tadi. Misalnya belajar ekonomi, ya bukunya itu. Belajar sejarah, ya bukunya itu.
Belajar tata negara ya bukunya itu, belajar sosial ya bukunya itu, gitu. Isinya juga itu. Ya mungkin hanya akan bisa dibuat lebih islami ketika guru yang mengajarkan, di samping mengajarkan buku yang ada, ditambah dengan dia penjelasan. Jadi misalnya mengajarkan ekonomi, mungkin tertulisnya begitu. Tapi guru ekonomi yang di sekolah Islam tadi harus mengatakan, anak-anak ini prinsip keliru, ini prinsip sekuler. Nah, begitu. Prinsip dalam Islam itu tidak seperti itu, boleh berusaha, wajib berusaha, tetapi tetap harus dengan cara yang halal. Cara yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mendapatkan yang sebesarnya, tapi dengan cara yang haram, itu akan mendapat murka dari Allah. Hidup Anda tidak akan barokah. Nah, seterusnya. Maka dia akan, oh ini keliru. Kelirunya seperti ini. Tapi kalau gurunya sendiri juga tidak mengajarkan seperti itu, ya telan saja. Ya murid tetap akan terjadi kebingungan ketika yang diajarkan begitu. Nah ini kan, tapi kan ini perlu waktu kadang-kadang. Nah, kalau mengajarkan begitu, perlu waktu, sementara dikejar oleh ini seterusnya, akhirnya tetap terjadi pembelahan kepribadian tadi. Ya gitu Ustaz Arifin. Ya. Yang kedua tadi, bagaimana dengan melibatkan positioning dari organisasi-organisasi Islam besar ya? Ya, sebenarnya bukan hanya organisasi besar. Sebenarnya kalau umat ini sadar, itu akan mudah. Tapi kan kita lihat sendiri ya bagaimana respon beberapa organisasi yang ada. Ya termasuk yang tadi disebut organisasi besar. Kan kalau kita lihat SKB 3 Menteri itu kan ya siapa yang menyetujui kan ya, yang dari tadi membolehkan, ya menyetujui. Ya itu. Baik, ya gitu ya. Sahabat Khilafah Channel, sampai dengan jam 21:04 kita sudah diskusi luar biasa, sudah berbincang luar biasa dengan kiai kita ini ya, dari filosofi sampai teknis sampai kita juga mendapat jawaban bagaimana sebenarnya situasi kita hari ini. Kebijakan sebenarnya sudah ada ya, bahkan itu setara dengan undang-undang yang tadi istilah kiai tulisannya sudah baik, tapi pelaksanaan tidak. Kemudian kita harus bersabar menghadapi semua ini, tapi juga harus diingat bahwa sabar itu ada definisinya, ternyata tidak diam, tetapi juga harus terus mendakwakan Islam. Kemudian juga berbalas dengan komentar bahwa dakwah semakin tinggi nih, ya, bahkan seruan Islam itu sudah masuk kemana-mana, tapi kok responnya malah makin sekuler. Oh, ternyata sudah menemukan jawaban bahwa Rasul juga dulu menghadapi situasi yang hampir sama seperti itu. Jadi kita tidak boleh berhenti, tapi terus melaksanakannya. Baik, Kiai, sambil diminum ya, saya sapa lagi. Ini sudah menembus peserta ini 346. Kemudian pertanyaan juga masih banyak ya. Tapi sayangnya sahabat Khilafah Channel ini sudah ada tanda mata dari panitia, nampaknya saya mendapat informasi bahwa Kiai juga akan mengisi ya setelah ini di mana, Aceh ya. Ini Kiai kita luar biasa ya, ini hari-hari penuh dengan zooming. Mudah-mudahan Allah menjaga Kiai dengan penuh kesehatan dan penuh keberkahan. Kiai kalau begitu mohon izin nih satu pertanyaan dan sekaligus closing ya, sekaligus closing. Apa nasihat Kiai ya agar pendidikan ini kembali seperti dulu ya, kembali kepada Islam atau setidaknya kepada kata-kata iman dan takwa, terutama dari pelaku kebijakannya. Ya, kita ingat bahwa menteri-menterinya juga Muslim, ya. Kemudian anggota DPR juga banyak Muslimnya. Apakah mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu semakin menjauh dari Islam dan itu artinya semakin tidak berkah? Kita ingin semuanya berkah. Negeri ini punya banyak sumber daya yang seharusnya membuat kita ini menjadi berkah. Nasihat apa yang paling yang kita mohon kepada Kiai itu bisa memberikan kepada kita semua, termasuk mudah-mudahan ada yang melihat di sini itu adalah dari pihak yang berwenang. Bagaimana seharusnya mereka bersikap? Silakan Pak Kiai. Sekaligus closing ini karena ini ada tanda mata dari panitia. Insya Allah. Yang pertama begini, tadi sudah disampaikan Ustadz Karebet bahwa pendidikan ini tentu hanya akan bisa berubah ketika diubah oleh pembuat kebijakan, kan gitu. Selama kebijakannya seperti itu, maka nggak akan bisa berubah apa-apa karena sekolah hanya menjalankan, guru tinggal mengajarkan dan seterusnya. Bahkan kalau kemudian sekolah itu berbeda dengan kebijakan di atasnya, dia ancam
Ya kan kayak yang kasus di Padang itu kan ketika kemudian mewajibkan jilbab malah diancam pemecatan kan begitu. Otomatis yang takut dengan dipecat ya dia akan menyesuaikan diri dengan itu ya, dan tentu kalau kemudian dipecat akan diganti yang nurut kan begitu. Jadi ini tidak akan bisa kalau tidak ada perubahan dari istilahnya akarnya tadi. Nah, yang tadi disebut sebenarnya pelaku pembuat kebijakan. Nah, kalau berarti kita sudah tahu ujung persoalannya di sini, jadi pelaku pembuat kebijakan ini gitu. Nah, yang sebenarnya tadi Ustadz Karbet sudah singgung bahwa mereka itu muslim juga gitu. Tapi kenapa kok sekuler? Ya ini memang problemnya di situ. Muslim itu agamanya gitu. Tapi masalahnya pikirannya itu tidak selalu didasarkan kepada Islam. Itu masalah umat Islam sekarang itu. Ditanya agamanya apa, Islam. Tetapi tidak menjadikan Islam itu sebagai al-qaidatul fikriyah, kaidah dalam berpikir. Untuk menentukan ini baik, ini buruk. Mestinya kalau orang Islam menjadikan kaidah berpikirnya, dasar berpikirnya itu adalah Islam. Bolehkah menurut Islam? Boleh, kerjakan. Ya wajib, apalagi itu. Kalau kemudian tidak boleh, sekalipun ada manfaat dia tinggalkan. Itu kaidah fikriyah seorang mukmin. Nah, ini yang belum terjadi pada yang tadi disebut para pembuat kebijakan. Kalau umat itu saya rasa mereka lebih banyak manut. Ya, siapa sih yang tidak suka masuk surga? Apalagi dipaksa masuk surga, wah lebih enak lagi. Kita surga dipaksa. Nah, pakai jilbab itu kan masuk surga insya Allah. Kan ini menjalankan perintah Allah dipaksa. Yang berat itu apa? Kalau kemudian dilarang, berarti dia harus berhadapan dua perintah yang berbeda. Perintah Allah mengatakan pakai, perintah manusia jangan pakai. Maka di situ ujian mau mengikuti Allah atau mengikuti manusia. Masing-masing ada sanksinya. Mengikuti Allah ada sanksi neraka, mengikuti manusia mungkin disanksi tidak bisa sekolah dan segala macam. Kan gitu. Bagi orang yang beriman tentu mengikuti Allah lebih utama karena siksa Allah itu jauh lebih dahsyat daripada apapun. Tapi orang yang imannya lemah nantilah itu neraka dipikir nanti. Ini sekarang faktualnya itu ini. Karena ini menjadi fitnah bagi manusia tadi. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kalau tadi diminta untuk memberikan nasihat kepada pembuat kebijakan, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak kemudian bebas begitu saja. Memang sekarang itu belum ada pembalasannya, tetapi pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu mesti akan dihisab Allah atas apa yang dikerjakan. Nah, menjadi berat itu adalah ketika dia bukan sekedar mengerjakan, tapi memaksa orang lain untuk mengerjakan. Itu dosanya besar. Gitu. Gini, kalau orang itu katakanlah begini, katakanlah melakukan perbuatan dosa, itu dia sendiri. Tapi kalau kemudian memaksa orang lain untuk melakukan berdosa, apalagi kemudian jutaan orang melakukan perbuatan dosa karena perintah dia, maka dia mendapatkan kiriman dosa itu. Padahal tentu saja mungkin dia dapatkan keuntungan material tetapi tidaklah seberapa dibanding dengan ancaman Allah siksa neraka. Dan dalam keadaan seperti itu dia akan mendapatkan dosa walaupun dia sudah mati. Saya ingin ingatkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa asaruhum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam ayat itu disebutkan inna nahnu, sesungguhnya kami, ya, nuhyil mauta, akan menghidupkan orang mati. Orang sudah mati tidak akan dibiarkan tetap mati, akan dihidupkan kapan tuh hari kiamat. Nuhyil mauta. Dan tidak hanya dihidupkan wa naktubu ma qaddam, dan kami catat, kami tulis apa yang mereka kerjakan. Wa asarum, dan asar mereka. Kalau ya dalam beberapa tafsir, asar itu adalah peninggalan kebaikan dan keburukan yang ditinggalkan oleh manusia. Termasuk di dalam itu adalah peraturan-peraturan hukum-hukum yang ditinggalkan oleh dia. Di situ disebutkan kalau dia meninggalkan hukum yang zalim, maka dia juga akan mendapatkan kiriman dosa sekalipun dia sudah mati. Masya Allah. Jadi sudah mati, sudah itu tiap hari dapat kiriman dosa ketika dia membuat kebijakan-kebijakan yang buruk.
Tapi sebaliknya, kalau dia menerapkan hukum Allah SWT, yang kemudian berhasil membuat orang beriman, berhasil membuat orang bertakwa, Masya Allah, akan mendapatkan kiriman pahala sekalipun dia sudah mati. Maka sebenarnya menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu sebenarnya peluang masuk surga itu sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, tatkala tak ada naungan lain adalah imamun adil, imam yang adil, imam yang taat pada syariat Allah SWT. Tapi sebaliknya, jika menjadi pemimpin justru digunakan untuk menentang syariat Islam, maka tunggulah waktunya Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas apa yang dikerjakan. Ya, saya kira itu Ustaz Karabet. Moga-moga ini menjadi kita semua, menjadi peringatan dan nasihat bagi kita semua. Amin. Ya, baik sahabat Khilafah Channel, Masya Allah ya, tidak terasa waktu, sudah 21.13 di jam saya, dan itu artinya Ustadz kita, Kiai kita, Kiai Haji Rohmat Islabib harus segera meninggalkan ruangan ini untuk bergerak menuju Aceh. Mudah-mudahan menjadi wahana untuk dakwah yang luar biasa juga di tempat yang lain. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, saya ulang beberapa kali, sehingga kita sampai pada penghujung acara ini dengan topik mewaspadai sekularisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Ternyata kita sudah semakin jelas bahwa pembahasan dari sudut pandang filosofi sampai dengan teknis memang menunjukkan situasi kita yang parah seperti ini. Tidak ada kata lain yang lebih tepat kecuali memang parah, dan sudah saatnya kita segera kembali. Karena itu dengan closing yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai kita, saya ingin sampaikan tambahan untuk menutup acara ini, yaitu mestinya kita memang semua segera kembali tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan taat Allah akan ridho, dan jika Allah ridho maka hidup kita akan berkah. Yang berkah bukan hanya pengambil kebijakan tapi juga rakyatnya, insya Allah ya. Dan saya tutup dengan pantun ya, ini pantun yang selalu diminta kalau saya ada. Bunga mawar bunga melati, ayo bersegera taat tanpa tapi dan nanti. Baik, saya kira itu sahabat Khilafah Channel yang dimuliakan Allah dan sama-sama merindukan rahmat Allah. Semoga malam ini semakin bermanfaat buat kita untuk meningkatkan terus ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Kiai kita, Kiai Haji Rohmat Islabib, saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsir atas kesediaan beliau untuk menyampaikan hadir pada kesempatan ini bersama dengan kita dan menyampaikan banyak hal yang mencerahkan kita, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan kepada sahabat Khilafah Channel, ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya, yaitu di bulan depan. Saksikan terus catatan dakwah Kiai Haji Rohmat Islabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan Tsaqafah Islam. Khilafah Channel memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan Tsaqafah Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.